Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlul Fikri, NIM 19073035. Baik, saya akan mempresentasikan tentang konsep dan prinsip keselamatan bodi. Dalam keselamatan bodi, mata kuliah yaitu konstruksi badan kendaraan. Yang pertama itu pengertian konsep dan prinsip keselamatan bodi. Konsep keselamatan bodi kendaraan adalah suatu sistem teknologi yang dirancang untuk melindungi pengendara dan penumpang kendaraan dari cedera atau bahaya fisik dalam kecelakaan. Berikutnya konsep keselamatan bodi. Konsep keselamatan bodi kendaraan adalah suatu pendekatan teknologi yang dirancang untuk melindungi pengemudi dan penumpang kendaraan dari cedera atau bahaya fisik saat terjadi kecelakaan. Konsep ini meliputi segala aspek desain kendaraan dan penggunaan bahan-bahan yang aman serta teknologi dan fitur keselamatan yang dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan pada kendaraan. Salah satu tujuan utama dari konsep keselamatan bodi kendaraan adalah untuk mengurangi dampak dari benturan dan mengoptimalkan struktur kendaraan sehingga energi dari benturan dapat diserap dengan baik dan dikendalikan sehingga cedera yang ditimbulkan pada pengemudi dan penumpang dapat diminimalkan. Dalam hal ini, kendaraan dirancang dengan kekakuan yang tinggi serta sistem penyerap energi seperti sabuk pengaman, kursi, bantalan udara, dan teknologi canggih lainnya. Selain itu, konsep keselamatan bodi kendaraan juga mencakup rancangan eksterior kendaraan yang aman dengan profil aerodinamis yang baik sehingga dapat minimalkan risiko cedera pada pengemudi dan penumpang. Hal ini juga dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dengan kendaraan lain atau benda yang berada di jalan. Berikutnya itu gambar konsep keselamatan bodi. Yang rekan-rekan lihat yang sebelah kiri itu gambar bodi kendaraan, yang sebelah kanan itu fitur-fitur keselamatan. Yang berikutnya itu konsep keselamatan bodi. Konsep keselamatan bodi kendaraan juga melibatkan teknologi sensor dan sistem pengaturan yang dapat mendeteksi bahaya dan memberikan peringatan pada pengemudi sehingga dapat menghindari kecelakaan. Teknologi ini dapat membantu kendaraan untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi tabrakan dan minimalkan risiko cedera pada pengemudi dan penumpang. Dalam keseluruhan, konsep keselamatan bodi kendaraan bertujuan untuk memberikan perlindungan terbaik pada pengemudi dan penumpang kendaraan dengan mengoptimalkan semua aspek desain dan teknologi yang terkait dengan keselamatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara dan mengurangi risiko cedera dan kerusakan kendaraan dalam kecelakaan. Berikutnya prinsip keselamatan bodi. Prinsip keselamatan bodi kendaraan merupakan panduan dasar yang harus dipertimbangkan dalam desain dan produksi kendaraan untuk memastikan keselamatan pengemudi dan penumpang. Yang rekan-rekan dapat lihat itu bodi rangka-rangka kendaraan. Yang bagian merah itu bagian fatal dalam kecelakaan dan biru dan warna hijau. Berikutnya prinsip keselamatan bodi kendaraan. Yang pertama itu kekakuan struktur. Struktur bodi kendaraan harus dirancang untuk memberikan kekakuan yang tinggi sehingga dapat menyerap energi benturan dengan baik dan melindungi pengemudi dan penumpang dari cedera serius. Yang kedua itu sistem penyerapan energi.
Kendaraan harus dilengkapi dengan sistem penyerap energi seperti sabuk pengaman, kursi bantalan udara, dan teknologi canggih lainnya yang dapat menyerap dan mengontrol energi dari benturan sehingga dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan pada kendaraan. Yang ketiga itu rancangan eksterior yang aman. Rancangan eksterior kendaraan harus aman dengan profil aerodinamis yang baik sehingga dapat meminimalkan risiko cedera pengemudi dan penumpang dalam berkendara dan mengurangi risiko kecelakaan dengan kendaraan lain atau benda yang berada di jalan. Berikutnya itu sistem pemberi peringatan. Kendaraan harus dilengkapi dengan sistem sensor dan pengaturan yang dapat mendeteksi bahaya dan memberikan peringatan pada pengemudi sehingga dapat menghindari kecelakaan dan minimalkan risiko cedera pada pengemudi dan penumpang. Yang berikutnya itu kualitas bahan. Bahan yang digunakan dalam konstruksi kendaraan harus berkualitas tinggi dan tahan terhadap korosi dan kerusakan untuk memastikan keamanan kendaraan dan mengurangi risiko kecelakaan. Yang berikutnya itu teknologi canggih. Kendaraan harus dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem pengereman otomatis, sistem stabilisasi kendaraan, dan sistem bantuan pengemudi lainnya yang dapat membantu pengemudi menghindari kecelakaan dan minimalkan risiko cedera pada pengemudi dan penumpang. Yang ketiga itu pengujian keselamatan kendaraan. Kendaraan harus melalui pengujian keselamatan yang ketat untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh Badan Regulasi dan Koordinasi Keselamatan terkait. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Di penghujung dari presentasi saya tadi, saya mendapatkan kesimpulan yaitu kendaraan yang dirancang dengan baik dan memenuhi prinsip keselamatan bodi akan dapat melindungi pengendara dari cedera yang parah dalam kecelakaan. Peningkatan teknologi dan standar keselamatan yang lebih tinggi telah memperkenalkan fitur-fitur baru seperti airbag, sistem pengereman otomatis, dan sensor keterlambatan kecelakaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya akan kembali pada rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan. Baik, pada rekan Rahman dipersilakan. Silakan untuk memberi pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Arahman Patria, NIM 19073005. Di sini saya akan menanya ke tim penyaji. Pertanyaan saya adalah, bagaimana konsep keselamatan penumpang apabila terjadi kecelakaan atau benturan di jalan raya? Baik, terima kasih. Saya berikan kepada tim penyaji. Baik, terima kasih kepada Rahman. Baik, konsep keselamatan bodi kendaraan pada dunia otomotif saat ini dengan kemajuan teknologi, pada konsep keselamatan bodi kendaraan saya ini telah banyak digunakan itu teknologi sensor dan sistem pengaturan yang dapat mendeteksi bahaya dan memberikan peringatan pada pengemudi sehingga dapat menghindari kecelakaan atau pada saat benturan terjadi itu
di dalam kabin keluarnya airbag dalam kabin saat terjadi benturan atau tabrakan. Baik, sekian dari penjelasan saya dari pertanyaan Rahman. Baik, dikembalikan kepada Rahman, bagaimana dengan penjelasan saya tentang pertanyaan Rahman. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada tim penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya paham dengan jawaban dari tim penyaji. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahman yang telah memberikan pertanyaan. Berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula sesi kita pada saat ini. Saya sebagai penyaji mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.